Oke, jadi di video kali ini gue akan sharing mengenai ikan predator ke kawan-kawan semua. Karena mungkin banyak dari kalian yang baru ingin memelihara ikan predator. Kan seperti itu. Jadi ikan predator ini dari jenisnya itu sangat banyak ya. Karena pada umumnya ikan pemakan daging ya bisa masuk ke kategori ikan predator. Nah, ikan yang umum dipelihara di kalangan penghobi ya, yang umum ya, itu ya sejenis caracin. Caracin itu ya termasuk si Goliath tigerfish, kemudian golden dorado, payara, itu masuk ke caracin. Kemudian masuk ke ikan sikla. Sikla itu sejenis peacock bass. Dia masuknya ke sikla dan kemudian masuk ke cichlids. Cichlids itu ya ada seperti African cichlids, Oscar juga masuknya ke cichlids, Lohan mungkin ya cichlids hybrid secara umum ya. Kemudian kita ada sejenis arwana. Arwana ya dari silver, golden red, RTG, crossback dan super red ya kayak gitulah ya. Nah, sisanya ya ikan-ikan sejenis catfish. Catfish itu ya kalau di sini kita ada RTC di sini, tapi kita punyanya RTC Platinum, kemudian ada Oxydora sniger dan banyak banget lah kalau jenis catfish. Kemudian kita juga ada jenis pleco. Kalau pleco itu dia ada yang omnivora, herbivora dan juga carnivora. Beberapa jenis pleco emang makannya daging loh. Ya, jatuhnya pleco predator. Nah, jadi yang mau gue sampaikan di sini, kalau kalian mau atau baru mau memelihara ikan predator, yang harus kalian ketahui pertama itu adalah ukuran maksimum ikan yang akan kalian pelihara. Karena itu akan berhubungan banyak dengan banyak faktor. Salah satunya adalah ukuran akuarium yang kalian butuhkan untuk memelihara ikan itu sampai ukuran besar. Namun gue sadar di penghobi ini kadang-kadang kita pengen memelihara ikan tertentu walaupun emang kita tidak memiliki sarana dan fasilitas untuk memelihara ikan tersebut hingga ukuran dewasa. Ya nggak masalah, ya asalkan jangan masukin itu ikan atau lempar itu ikan ke dalam sungai. Ikan predator itu nggak harus yang berukuran monster yang baru dibilang keren. Ikan-ikan predator yang banyak dipelihara untuk skala akuarium pun juga banyak. Sejenis Oscar atau cichlids ya. Cichlids rata-rata maksimum size-nya paling cuma 30-an cm. Nah, dengan kalian memelihara cichlids seperti Oscar contohnya, itu ukuran akuarium semeter kali 50 aja udah cukup. Namun untuk sejenis peacock bass ya, sejenis peacock bass, jadi kalau kalian punya akuariumnya misalnya nih semeter kali 50 atau semeter 50 kali 50 atau 2 meter kali 50, mayoritas ikan peacock bass itu juga bakal bisa kalian pelihara dengan enak ya, tanpa harus membuat ikan itu sempit-sempit. Namun ya kita sama-sama tahu banyak penghobi yang emang sukanya itu tanknya penuh. Ya itu hak mereka sih, fair-fair aja sebenarnya. Nah namun mungkin dari segi perawatan akan sedikit lebih ekstra dibanding ikannya nggak seberapa banyak dan akuariumnya juga cukup besar. Perawatannya akan lebih minim dibanding ikannya banyak, akuariumnya tidak terlalu besar. Nah jadi untuk ikan-ikan predator, untuk ngekom tank ini juga perlu pengalaman gue ya. Itu nggak ada yang dibilang, oh kalau gue gabung ini pasti berhasil, gabung ini pasti gagal. Karena banyak faktor. Pertama dari temperamen ikan yang kalian pelihara itu sendiri. Kedua dari luasan tank yang kalian punya. Dan ketiga dari berapa sering kalian memberi makan. Nah untuk ikan predator, ya walaupun mereka memakan daging, ya nggak ada kewajiban untuk memberi mereka makan hidup terus-menerus. Karena sebagian dari orang agak gimana gitu kalau ngasih makan ikan hidup ke ikan yang mereka pelihara, ngerasa bersalah gitu kan. Sebenarnya kalian juga bisa kasih makan ikan predator kalian menggunakan ikan yang sudah beku atau yang mati, kan seperti itu. Jadi, untuk masalah gimana sih cara ngekom tank ikan predator nih, balik lagi ya. Yang ngekom tank itu benar-benar itu nggak ada yang bisa bilang iya atau tidak. Itu benar-benar trial and error. Apa yang berhasil di gua belum tentu berhasil di kawan-kawan. Dan apa yang berhasil di kawan-kawan juga belum tentu berhasil di gua. Ya karena faktor-faktor yang tadi gua sebutin ya. Dari tank, temperamen ikan, dan berapa sering kalian ngasih makan ikan tersebut. Nah contoh seperti arwana. Arwana itu kan mayoritas orang meliharanya di single tank ya.
Single tank, di tank sendiri, paling dia dikasih ikan kapiat atau sapu-sapu untuk ya bantu-bantu bersih-bersih. Namun kenapa bisa berhasil di sini dia di konteng? Ya karena faktor tempat yang memadai. Jadi ikan predator ini mungkin kalian bisa anggap kayak preman ya. Preman itu kalau lapaknya banyak, mereka bisa bagi-bagi lapak. Tapi kalau lapaknya cuma satu, cuma sedikit, ya mereka mau baku hantam sampai mati kan seperti itu. Nah, kemudian seperti jenis catfish, itu jenis catfish emang mayoritas mereka cukup agresif dalam arti kata mereka mau memangsa ikan lain yang bisa dibilang itu menyerupai ukuran mereka. Nggak jarang kita lihat ada RTC yang makan ikan yang udah ukurannya mungkin sepertiga badan dia. Namun selama ikan itu kalian bisa kasih makan dengan teratur dan tempat memadai dan berbagai faktor lainnya, harusnya aman. Apakah gue bilang RTC gue ini nggak ada potensi untuk makan ikan gue yang lain? Nggak juga, ada potensi. Ya itulah resikonya, itu yang gue bilang tadi. Ini belum tentu semuanya bakal aman dalam jangka panjang. Karena semakin dewasa ikan itu, semakin agresif dia. Jadi ya kita lihat apa yang berhasil hari ini, gue nggak tahu apakah 6 bulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, apakah akan tetap berhasil seperti yang ada sekarang ini. Bisa aja semuanya udah jadi babak belur, tiba-tiba Goliat gue jadi pembunuh berantai. Bisa aja RTC jadi pembunuh berantai, bisa Arapaima jadi pembunuh berantai, gue nggak tahu. Tapi sejauh ini sih masih aman-aman aja. Nah, kemudian ukuran ikan itu juga sangat berpengaruh saat kalian mengkonteng ikan kalian. Namun, sekali lagi, faktor tempat itu lebih berpengaruh. Contoh nih, ikan yang gue masukin kemarin, peacock bass intermedia ukuran 30 cm. Gue gabungin dengan RTC platinum yang sudah berukuran 1 meter. Secara teori itu semestinya udah habis dimakan. Apalagi digabung sama Arapaima yang mungkin ini udah 1,5 meter lebih. Secara teori itu habis dimakan. Tapi ya intermedia dan pinima gue yang berukuran 30-an cm sejauh ini aman. Tapi sekali lagi ya, gue nggak tahu apakah 6 bulan ke depan akan tetap aman atau tidak. Minimal sekarang kemungkinannya itu lebih kelihatan ya, bisa atau tidak. Nah, kemudian warna ikan itu berpengaruh. Warna ikan yang lebih ke silver itu biasanya lebih cenderung kena bully. Kenapa? Karena di alamnya ikan-ikan predator ini kebanyakan dari mereka itu mencari mangsa atau ikan yang berwarna silver itu udah identik dengan makanan mereka. Itu yang harus agak diperhatikan ya kalau memasukkan ikan-ikan yang berwarna silver. Kemudian dari segi panjang bentuk badan ikan itu sendiri. Kalau ikannya berbentuk lonjong, tipis, mau ukurannya 40 cm tapi tebalnya cuma 1-2 jari, itu sangat beresiko. Sedangkan ikannya misalnya 30 cm tapi berbadannya naik ke atas, tebal ke atas, itu potensi untuk amannya sedikit lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian melihara ikan predator di rumah, misalnya kalian punya akuarium 2 meter lah kita ngomong. Mungkin kalau kalian masukin arwana 1 digabung sama ikan lain, ada kemungkinannya akurnya masih oke. Tapi begitu kalian downgrade nih, arwana kalian misalnya ukurannya 40 cm. Kalian bisa coba, kalian masukin arwana kalian di 2 akuarium misalnya 2 meter dan kalian bandingkan agresi dia di akuarium 1,5 meter atau 1 meter. Itu akan sangat jauh perbedaannya bagaimana dia bisa mentolerir tank match di tempat dia. Karena seperti yang gue bilang, semakin besar area, semakin besar juga toleransi dia terhadap tank match-nya. Karena pada prinsipnya mayoritas ikan predator itu teritorial, mayoritas. Nah, kayak cana, mambo. Ya orang jarang banget ngekomteng cana kan seperti itu. Tapi ini mambo gua komteng tuh. Dia santai-santai aja. Dari warna juga oke, stabil. Kalau lecet-lecet dikit ya wajar lah. Lecet-lecet dikit di sini kejar-kejaran wajar. Tapi tidak sampai ke level yang membahayakan. Secara teori ini mambo ini paling sekepal gua doang. Masuklah dia ke dalam mulut Arapaima.
Nah, terus secara teori gue lihat yang ukuran 80 cm ini bisa aja motong si Mambo. Nah, hal yang kalian harus ketahui juga, pola makan ikan predator itu mempengaruhi keagresifan dia terhadap ikan lain. Mayoritas ikan gua itu sudah sedari kecil itu gue pelihara dengan pola makan makanan beku, ikan beku, udang beku dan sejenisnya. Gua hanya kasih makan ikan hidup sesekali. Dengan begitu teori gue ya, ini masih teori gue, itu dapat membantu mengkebiri insting predator dia. Karena kalau sedari kecil dia dikasih makan ikan hidup terus, dia akan tahu kalau ikan yang lain yang lebih kecil itu pasti makanan untuk dia. Sedangkan dengan gua kasih makanan beku sehari-harinya, jadi ya dia udah terbiasa, kasarnya udah terbiasa disuapin lah. Disuruh ngejar ikan yang lebih kecil juga agak males, kan seperti itu. Dan ikan predator semakin besar dia, semakin males dia berburu sebenarnya. Nah contoh nih, arapaima gue pas masih kecil itu agresif banget kalau dikasih makan. Nah sekarang gue kan ada ikan nila di sini. Ini arapaima nyentuh pun nggak mau karena badannya udah kebesaran. Kebesaran untuk nge-hunting ikan nila udah males, kan seperti itu. Ikan-ikan nila yang gue taruh di sini yang untuk membersihkan hardscape itu mayoritas dimakan oleh peacock bass yang berukuran 30-40 cm. Sedangkan peacock bass gue yang seperti temensis, ini temensis gue ukurannya sekitar 70 cm. Nggak pernah gue lihat dia berburu ikan nila karena ya badannya udah kegedean. Tapi temensis yang satu lagi yang masih 40 cm, ini aktif banget ya berburu ikan nila. Nah dorado, ikan nila nggak mau dikejar sama dia karena ya kekecilan, males dia. Males mungkin dia ngelihatnya. Seperti itu. Kalau arwana, dia adalah mau ngejar-ngejar ikan nila sesekali, tapi mayoritas dicuekin sama dia. Nah, jadi untuk memelihara ikan predator sebenarnya itu serunya banyak ya, karena kita bisa belajar berbagai macam jenis ikan karena ya variasinya banyak. Variasinya banyak, masing-masing variasi itu memiliki temperamen masing-masing dan juga memiliki karakteristik masing-masing. Kalau dibilang expert, gue nggak juga untuk expert mengenai ikan predator. Jadi apa yang gue sharing ini ya berdasarkan pengalaman dan observasi gue, karena masih banyak orang yang lebih jago mengenai ikan predator tertentu, karena ya mungkin dia breeder. Kalau udah breeder dia kan ngomongnya udah berurusan dengan ratusan atau ribuan jenis ikan yang sama, jadi dia lebih paham tentang karakteristik satu jenis ikan tertentu. Sedangkan kalau gue kan lebih ke penghobi ya, gue lebih penghobi yang lebih suka observasi dan trial and error. Jadi apa yang gue share kan sebenarnya ya apa yang gue alami selama ini. Jadi dulu awal gue melihara ikan predator, itu kan gue melihara dari Oscar. Awal dari Oscar, kemudian gue tambah si Andy Cherry Bicir. Ya awalnya sih seru ya ngelihat ikan itu makan hidup, ngejar-ngejar mangsanya. Ya bukan psikopat sih, tapi kan keseruan memelihara ikan predator kan melihat feeding respon dia. Cuma ya seperti yang tadi gue bilang, setelah gue banyak melakukan research dan diskusi sama teman-teman, ya emang lebih baik sih untuk ikan predator kita sedari awal, sedari dini kita latih untuk bisa makan makanan beku. Karena untuk makanan hidup, potensi parasitnya juga cukup lumayan. Nah, dengan gue menaruh ikan nila sebanyak ini, apakah tidak ada potensi terserang penyakit atau parasit? Ada, itu resikonya. Cuma ya untuk nila ini kan untuk tahap-tahap awal ya. Gue ingin membersihkan hardscape, lumut yang ada di hardscape ini. Cuma begitu nanti gue ketemu balance-nya, mungkin gue ya nggak masukin nila lagi. Kalaupun masukin ya sesekali, minimal untuk menjaga insting predator dia, ya biar nggak terlalu lembek lah. Ada lah sesekali biar mereka aktif berburu sesekali, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengenai hardscape, predator ini sebenarnya gue bingung sih ngomongnya. Kalau hardscape ini ya tergantung tempat ya. Kalau kalian melihara di akuarium ya seminimal mungkin aja hardscape-nya kalau bisa. Kalau gue kan emang gue buat hardscape ini hanya untuk dekorasi. Kemarin gue rencana awalnya emang ini polosan. Nggak ada hardscape sama sekali, paling batu gravel warna putih atau apa, udah gitu doang. Cuma gue lihat-lihat kayaknya terlalu polosan, kayaknya nggak enak juga. Makanya gue buat lah hardscape ini. Jadi hardscape ini hanya pemanis. Makanya juga kalau kalian lihat ini hardscape-nya nempelnya
mepetnya ke tembok. Berbeda dengan layout desainer lain yang mungkin ya mengejar 3D dan lain-lain. Jadi kalau hardscape sekali lagi kalau gue ini hanya untuk pemanis. Fungsi utama atau fokus utama gue tetap ke ikan-ikan. Nah kemudian untuk ikan-ikan predator, gue coba saranin ke kawan-kawan, kalau ikan-ikan kalian yang kalian beli, kalian harus, selain kalian harus tahu berapa besar dia dapat menjadi, kalian juga harus tahu seberapa cepat pertumbuhannya. Karena yang gue dengar, ya dari kawan-kawan terdekat lah, contoh nih yang baru-baru ini, dia beli Super Red Arowana, ukurannya 20 cm. Kemudian dia gabunglah Super Red Arowana itu dengan Alligator Gar, ukurannya 15 cm. Jadi dalam 3 bulan, arwananya baru nambah sekitar 4-5 cm, sepatu lagarnya udah nambah 15 cm. Ya habislah itu arwananya. Jadi ya itulah resiko mengkonteng ikan predator. Tapi ya kita harus tahu pertumbuhannya mana yang lebih cepat, mana yang lebih lama. Jangan pula gabungin ikan yang pertumbuhannya lama dengan pertumbuhannya yang cepat. Kalau mau, ya lu kejar dulu itu yang ukurannya gedenya lama, begitu dia udah gede, baru beli ikan yang pertumbuhannya cepat. Jadi di satu titik yang gede ini akan mengejar pertumbuhan si ikan yang lama. Jadi seimbang. Tapi jangan kebalik. Kalau kebalik ya ambiar kan seperti itu. Nah kemudian untuk ikan predator ini agak tricky. Trickynya gimana? Kalau kita ngomong mengenai penghobi koi ya, pond designer untuk kolam koi biasanya dia udah bisa memperhitungkan mengenai filtrasi, jumlah biomedia yang dibutuhkan dan banyak hal lainnya. Karena kalau koi kan ya modelnya ya satu jenis sama ya, carp, ya koi gitu kan. Nah tapi kan seperti yang tadi gue bilang, kalau predator macam-macam nih. Jadi kayak ikan A metabolismenya lebih tinggi, ikan B metabolismenya lebih rendah, ikan C kotorannya lebih banyak, ikan D begini-begini, jadi kan variasinya banyak. Nah seperti itu. Jadi itu ya tantangan lain, tantangan baru dibanding kita memelihara koi. Kalau koi emang bagus sih, keren, tapi ini balik lagi ke selera. Biasanya orang yang memelihara koi dia lebih suka dengan warna ya, dengan warna, ngelihat ikan koinya dari atas, gradasi warnanya, terus bisa di hand feed segala macam. Sedangkan kalau ikan predator kan warnanya nggak terlalu sementereng ikan koi, jadi ya itu balik lagi ke selera sih. Tapi kenapa gua suka dengan ikan predator? Ya kelihatannya galak kan seperti itu. Jadi meliharanya juga kayak kesannya gimana gitu. Kayak kita melihara macan deh di rumah kan kesannya lain gitu ya. Jadi yang bisa gua share sih ke kawan-kawan mengenai pengalaman gua memelihara ikan predator dan apa yang harus kalian perhatikan saat memelihara ikan predator dan bagaimana cara ngekonteng ikan predator. Ya intinya nggak ada rumus pasti, karena sekali lagi apa yang berhasil di gua belum tentu berhasil di kalian dan sebaliknya. Jadi emang benar-benar harus trial and error. Siapin mental baik-baik kalau kalian mau menggabungkan ikan predator kalian. Seperti itu. Nah intinya semakin besar akuarium yang kalian punya, semakin besar juga kemungkinan ikan itu dapat berbagi teritori. Jadi mungkin itu aja video gua kali ini dan see you guys in my next video. Bye-bye.